Walakin huna min sulasi mazid biharfin wajadna arba'atu auzan. Ya, limada? Itu. Khususan fi al-fi'l ala wazni af'ala fa masdaruhu ala wazni if'al. Ya. Al-hamzah huna hamzatul qat'i. Ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Ya, ahwana yuhwinu ihwanan gitu ya, dan seterusnya. Ajlasa yujlisu ijlasan. Aftaha yuftihu iftahan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Itu khusus al-fi'lu biwazni af'ala. Sanian al-fi'lu biwazni au bi ziyadati tat'i fi ainil fi'li ala wazni fa'ala. Ya. Kama syarahtu bil ams ya wajadna katsiran fi lughatina Indonesia khususan fi ibadah masalan tasbih, takbir, ya tahmid, tahlil ada kulluha min min al-waz au masdar min fi'il rubai au sulasi mazid biharfin au bitad'if. Fi'luhu ala wazni fa'ala. Ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Di sini ada contoh farrah yufarrihu tafrihan. Nah, ini maknanya sama aja ya. Masih ingat? Maka buka lagi buku mengenai perubahan makna. Biasanya kalau fariha saja artinya apa? Gembira. Tapi kalau sudah farraha ya menggembirakan dan ada unsur seringnya gitu ya, sering menggembirakan gitu ya. Farraha. Nah, kalau tadi juga bisa fariha afraha itu sama aja ya, menggembirakan. Kalau kita mengatakan fariha farihtu farahan syadida, aku sangat gembira gitu. Tapi kalau ini afrahtu yatiman gitu misalnya, saya memberikan rasa gembira kepada yatim dengan bihadiyatin misalnya, atau memberikan sebuah hadiah untuk dia gitu ya. Menggembirakan. Saya belum tentu gembira, tapi saya menggembirakan orang lain. Ya, jadi itu pengaruh maknanya seperti itu. Ya, afraha atau farraha. Cuma bedanya apa? Kalau farraha itu kalau afraha mungkin hanya sekali itu, tapi kalau farraha dia melakukannya bisa berulang-ulang. Hari ini begitu, besok begitu, ya. Maka dikatakan dia farraha, farrahtuhu gitu ya. Kalau kelihatan gitu kan seolah-olah dia berasal dari fiilnya awalnya lazim, bukan berubah menjadi muta'addi. Awalnya tidak ada maf'ulnya, berubah menjadi punya maf'ul. Nah, ini hubungannya dengan nahu lagi gitu ya. Ya. Nah, tapi bisa nggak dari muta'addi ke muta'addi? Itu juga udah dipelajari di saraf satu. Ya mungkin saja awalnya muta'addi tapi maf'ulnya satu, gara-gara ditambah dengan itu maka maf'ulnya jadi dua. Masih ingat nggak? Buka halaman berapa itu di buku saraf satu gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, dulu contohnya seperti kata qara'a, masih ingat nggak itu? Ya. Kalau qara'a itu sudah ada maf'ulnya, qara'tul kitab, qara'tul qissata gitu dulu ya. Tapi sekarang apa? Qara'a membaca, aku membaca, kita membaca buku gitu. Sekarang membacakan, gimana caranya? Nah, itu sama aja ya. Bisa dengan aqra'a, bisa dengan qarra'a. Kalau aqra'a masdarnya adalah iqra'an. Kalau qarra'a masdarnya menjadi tafriqan gitu. Salah, takrian. Terbalik saya. Takrian gitu ya. Ya itu. Jadi contohnya misalnya akra tu
al-walada qissatan. Jadi dua maf'ulnya gitu. Ya, aku membacakan kepada anak itu apa? Cerita. Kan gitu dulu ya. Masih ingat nggak? Buka lagi tuh buku oh saraf satunya gitu ya. Jadi ini akan ya. Sekarang cuma gimana menggunakan masdar. Nah, ini nanti akan dibicarakan di belakangan. Jadi memang bagaimana menggunakan kata di dalam pelajaran saraf itu adanya nanti di nahu kan gitu ya sebetulnya ya. Nah, tapi bisa saja gitu ya. Misalnya bagaimana gitu. Ikromuka. Ini misalnya dari akroma tadi. Ikromukal yatima. Ya. Anda memuliakan anak yatim ada mahmudun gitu misalnya. Jadi apa itu kita sudah menggunakan masdar. Cara Anda memuliakan anak yatim itu sangat terpuji gitu misalnya. Ikramuka al yatima mahmudun. Ingat ya. Nah, di situ tidak ada lagi unsur waktunya gitu ya. Itu sudah. Jadi nanti penggunaan. Makanya di latihan-latihan itu akan terlihat uslub-uslub bagaimana kita menggunakan masdar. Sudah selesai dua, sekarang kita pola ketiga. Pola ketiga yaitu fa'ala. Tapi dia memiliki dua masdar ya. Ada mufa'alah, ada fi'al ya. Kayaknya kemarin udah saya singgung juga gitu ya. Udah disinggung waktu itu ya. Udah ya. Kalau qatala maknanya lebih kepada apa? Musyarakah ya. Saling ya. Hmm. Yang sangat populer tuh dulu contoh saya seperti nakasha gitu. Nakasha artinya berdiskusi. Pernah nggak orang berdiskusi satu orang? Nggak ada ya. Yang namanya diskusi pasti melibatkan dua orang paling kurang. Maka ada saling nanti. Artinya diskusi apa? Saling bertanya, saling menjawab gitu ya. Sekarang pertama si A yang bertanya, si B yang menjawab. Ntar si B yang bertanya, si A yang menjawab. Itu yang namanya diskusi kan begitu ya. Udah, jadi ada ini contoh di sini ada qatalah menjadi muqatalah atau bisa masdarnya menjadi qitalun. Nah, ini pengulangan aja yang minggu lalu gitu ya. Bukan minggu ya, 2 hari yang lalu. Ya, jadi kita temukan untuk sulasi mazid biharfin ada 4 pola masdar. Satu if'al, satu taf'il, satu mufa'alah, satu fi'al. If'al dari af'ala, taf'il dari fa'ala, sedangkan mufa'alah dan fi'al itu dari fa'ala. Tapi tetap dia 4 pola. Ya. Al-anastamir ila rubai ila rubai tangannya ini. Ila rubai mujarrad ya. Jadi rubai itu ada 2, ada 3 tambah 1, sulasi mazik biharfin, au rubai mujarrad. Sudah dari sananya dia terdiri dari 4 kata dan kita udah tahu polanya apa? Fa'lala ya. Walaupun nanti ada 2 istilah di situ, ada yang namanya mudha'af, ada yang ghairu mudha'af. Apa itu rubai mujarad yang mudha'af? Kalau huruf 1, 2 dengan huruf 3, 4-nya sama. Contohnya seperti zala. Itu namanya rubainya mudha'af. Yang ghairu mudha'af keempat hurufnya beda. Ya, seperti tarjama itu beda semua gitu ya. Ba'sara ya. Dahraja ya. Itu semuanya beda. Itu namanya ghair mudha'af. Masdarnya sama saja. Apakah dia mudha'af atau ghairu mudha'af? Polanya sama saja. Ternyata satu pola ini, satu pola fiilnya, tapi dia juga memiliki 2 pola masdar. Bisa fa'lalatan
ya, atau fi'lalan. Nah, fa'latan ini dicontohkan tarjama menjadi tarjamatan. Zalzala, zalzalatan. Ya. Ba'sara, ba'saratan. Nah, nanti di buku banyak tuh contohnya kosakata-kosakatanya. Gitu. Sedangkan yang pola fi'lalan, ya bisa bisa kadang-kadang ada satu kosakata pola masdarnya dua. Tapi kadang-kadang dia cuma punya polanya satu aja, salah satu. Dari mana kita tahu itu kepastiannya dari kamus gitu ya. Jadi jangan pula kita mengada-ada gitu. Jadi di sini Anda nggak boleh menerka-nerka saja, tapi pastikan dulu apakah ada di dalam kamus atau tidak ada pola untuk misalnya satu kata memiliki dua pola. Ya, jadi kadang dia memiliki dua pola, kadang hanya memiliki satu pola. Nah, itu harus kita yakini dulu begitu. Jadi pas menyebut, nah maka Ini ya Kak, makasih. Makasih ya Pak. buka kamus dulu itu pasti atau tidak. Ya. Jadi yang dua ini contohnya seperti kalau misalnya terjamatan, nggak pernah kita dengar tirjaman gitu loh ya. Nah, itu maksudnya, maksud saya ya. Kita tidak mendengar kata tirjaman ya. eh tapi kan boleh Bu, kan dia ada dua macam. Ya, boleh tidak boleh itu tergantung bagaimana orang Arab menggunakan bahasa. Jangan kita mengada-ada ya. Yang namanya bahasa adalah yang tumbuh dalam masyarakat, bukan dibuat-buat oleh ahli bahasa. Ahli bahasa nggak boleh membuat-buat bentukan gitu ya. Ahli bahasa tunduk kepada masyarakat bahasa dan apa yang digunakan oleh masyarakat bahasa itulah yang dipakai ya. Jadi hmm, tidak terbalik gitu. Jadi bahasa itu bukan dibuat oleh manusia, tetapi tumbuh berkembang aja ya. Apakah orang belajar bahasa tata bahasa dulu yang dipelajari kan enggak gitu ya. Langsung penggunaan bahasa dulu yang dilihat. Dari penggunaan bahasa baru muncul nanti kajian-kajian tentang tata bahasa ya. Ya. Maka tadi udah ini untuk terjemah nggak ada kita dengar tirjaman. Tapi kalau misalnya zal, zalak kita temukan di Al-Quran dua macam gitu. Ada dia pakai hanya zalat apa tuh atau fa'lalatan saja atau dia hanya menggunakan fi'lalan saja. Nah, itu kamus yang dapat kita pegang gitu ya. Ini contoh fi'lalan seperti jilbab ya. Ternyata jilbab itu bahasa Arab rupanya ya. Udah jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab banyak diserap oleh kosakata bahasa Indonesia ya. Nah, banyak ya. Eh Kalau kita ada benar tuh buku atau kamus yang menyusun kamus yang disusun berdasarkan bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa Arab. Kadang udah nggak sadar kita gitu. Contohnya apa? Kata murid aja ya kita nggak sadar itu. Ternyata itu setelah kita telusuri murid itu dari bahasa Arab itu dari arada yuridu muridun atau udah jadi bahasa murid dah gitu. Oh, kadang-kadang bahasa daerah gitu ya. Nah, karena kadang-kadang ada perubahan bunyi gitu, cara pengucapan ya. Ada ditelusuri orang kata kabel gitu ya. Ternyata itu awalnya dari al-hablu tali ya. Tapi orang Indonesia H itu kan susah. Jadi K gitu ya. Orang Indonesia kan suka ngubah-ngubah gitu ya karena tidak ada fonem itu dalam bahasa Indonesia seperti apa? Sebagian suku baca alhamdulillah apa?
Suku apa tuh yang jauh banget tuh baca alhamdulillahnya gitu ya. Nah itu ya. Atau orang Sunda nggak bisa baca Z gitu, semuanya ja aja semuanya gitu ya. Nah itu karena tidak bahasa Indonesia memang tidak mengenal fonem Z, tidak mengenal fonem eh, apa itu namanya off gitu ya, off, ain gitu ya. Ya, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kalau orang ya, ya gitu. Ya emang nggak bisa gitu ya. Awalnya ya nggak bisa dipasain, tapi itu harus dilatih untuk kalau dia membaca ayat Al-Quran jangan gitu lagi, jangan ngalamin juga gitu ya. Harusnya ya. Saya mengalami dua pengalaman ya. Adik bapak dulu ada yang kuliah di Jogja, tinggal di Ledok Tukangan namanya. Kemudian saya suka datang mengunjungi adik gitu ke sana, nginap di sana gitu. Kedengaran nggak jauh di sana masjid. Awalnya tuh kedengaran itu orang ngaji apa gitu. Masih alhamdulillahirabbil ngalamin. Kemudian pas dia wisuda saya datang lagi lihat ke sana. Eh, udah berubah. Sudah menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu proses belajar gitu ya. Dan itu memang harus dilatih dari kecil ya. Al-Fatihah menjadi apa? Al-Fatihah gitu ya. Ya itu tanggung jawab orang-orang yang bisa berbahasa Arab untuk memperbaiki. Nggak usah disalahkan kalau yang udah tua nggak perlu lagi tapi yang kita bentuk dari anak-anak gitu ya, dari PAUD kah, dari TK, TK Al-Quran gitu yang udah belajar baca Al-Quran ya itu dari situ kita bentuk gitu. Pasti bisa ya. Atau kita di rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, ya mulai memberikan pengertian seperti itu ya. Sudah cerita lain lagi jadinya ya. Nah, selesai. Intahaina fi masdar rubai. Jadi tadi dari sulasi mazid ada 4, dari rubai mujarad ada 2 gitu ya. Ini gara-gara kata jilbab tadi ya, cerita dari bercerita tentang serapan ya, bahasa Indonesia serapan. Sudah ketemu. Jadi rubai memiliki 6 pola. Nah, udah hafal aja tuh 6 pola gitu ya. Tapi harus tahu dasarnya asalnya dari mana. Al-an nantakil ilal khumasi ya. Atau kalau kita lihat 6 juga ini ya kotaknya ya. Oh ya. Nah, cuma dibagi lagi. Khumasi yatakawan ila sulasi mazid biharfain wa ila rubai mazid biharfin gitu ya. 3 tambah 2 dan 4 tambah 1. Iya. Kama arafna anna sulasi mazid biharfain yang kasim ila khamsati auzan. Ya, masih ingat? Ada biziyadati hamzah wa nun ya. Ini hamzah semua tapi hamzahnya hamzatul wasli, nggak boleh ada kepala hamzahnya, maka dia kayak alif saja. Hamzah wa nun ala wazni infala, summa hamzah wa ta ala wazni ifta'ala, summa hamzah wa tad'if ala wazni if'alla. Ya, itu yang hamzah di awalnya gitu. Ada azambah wa nun, hamzah wa ta, wa hamzah wa tad'if. Summa ta wa tad'if ala wazni tafa'ala. Ya. Summa ta wa alif ala wazni tafa'ala. Ada al-fi'al ya. Itu baru pola-pola fi'il. Dari infala famasdaruhu ala wazni infial ya. Di sini juga akan kita temukan alif-alif tambahan di akhirnya, ini alif tambahan. Aliful zaidah ya. Ini disebut dengan alif masdar. Alif yang ditambah karena dalam bentukan masdar. Ada yang nggak ditambah. Ini seperti yang nomor 4 dan 5 nggak ada penambahan. Tapi kalau di sini ada penambahan alif sebelum akhir gitu ya. Ya. Jadi ada infial ya. Nah, ini ingat maknanya ya.
Mujaradnya apa itu? Inkasara apa mujaradnya? Ya inkasara. Nah, kan hamzah wa nun berarti mujaradnya kasara. Nah, kasara ternyata itu muta'addi ya. Kasar tuzujaja gitu ya. Saya memecahkan kaca. Tapi apa makna inkisar? Inkasara maknanya menjadi lazim. Fangkasara. Kasar tuzujaja fangkasara. Saya pecahkan kaca, ya pecahlah gitu ya. Jadi kasartu mutaadi amma ing kasartu itu menjadi ingkasara itu menjadi lazim. Jadi ingat ya. Jadi ini untuk mengingatkan kepada Anda itu bagaimana perubahan makna dari mujarad ke mazid. Itu harus memang sudah menjadi milik kita di dalam pemahaman kita gitu ya. Sehingga kita dalam memahami sebuah kalimat artinya jadi paham gitu ya. Kalau kita paham bermacam-macam perubahan makna dari bentukan mujarad ke mazid ya. Jadi ini ingkisar ya. Inqata'a, inqita ya. Qata'a memutus, inqata'a terputus atau putus gitu ya. Jadi qata'a itu muta'addi, inqata'a lazim ya. Ya, nah nanti kamu cari deh kosakatanya masih banyak. Jadi pola infala masdarnya ala wazni infial. Sanian pola ifta'ala hamzah watta. Hamzah fi awal fi'al watta baina fa wa ain. Ifta'ala. Fa masdaruhu ala wazni ifti'al. Ya, hampir mirip ya. Tadi infial, ifti'al harakatnya sama gitu ya. Ya, ini maknanya juga sama tuh awalnya dia mutaadi berubah menjadi lazim ya. Nasartul Nasartu ahadan fantasara. Aku menolong seseorang maka dia tertolong gitu ya. If masdarnya iftial. Ini ada kata ibtiad. Ibta'ada ibtiadun ya. Ibta sama ibtisamun gitu ya. Dan carilah yang banyak lagi gitu ya. Kemudian kata yang ketiga min pola minal wazn if Allah ya. Ya, lamnya jadi dua karena ada tad'if di situ ya. Maka di waktu dia masdar, tad'ifnya dibuka, kemudian di antara dua huruf yang sejenis diletakkan alif masdar sehingga dia menjadi if ilalun ya. If ilalun. Marra. Ini biasanya pola ini khusus lebih banyak warna gitu ya. Untuk warna. Marra dari hamira ihmarra ihmiraran ihmiraran isfarra ya isfiraran. Ini yang diawali oleh hamzah gitu ya. Sekarang yang diawali oleh ta. Fiilnya lihat tafa'ala. Tafa'a. Semuanya fathah gitu. Tafa'ala. Gampang banget bikin masdarnya. Sama banget. Nggak ada yang ditambah hurufnya. Nggak ada diapain. Cuma harakat ain fiilnya aja diubah dari fathah menjadi dhammah. Jadi yang nomor 4 itu yang pakai tatanya dulu ya. Tafa'ala menjadi tafa'ul. Ya. Taqaddama taqaddum. Ya. Tabas sama tabassum. Ini apa? Takarrara takarrur. Jadi sama benar bentuk tulisannya antara fi'il madinya dengan masdar. Yang membedakan adalah harakat ainnya dhammah. Begitu juga yang terakhir. Ya polanya sama itu. Tafa'ala. Kemudian masdarnya tafa'ulun gitu ya. Jadi ainnya saja diubah menjadi dhammah. Dan ingat, ya beda fi'il dengan masdar.
Ya fi'il nggak bisa ditanwinkan gitu karena dia fi'il. Tapi kalau masdar bisa ditanwinkan. Bisa tafaulun, tafaulan, tafaulin tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Ini ada tabayun. Oh, udah jadi bahasa Indonesia juga ya. Tabayun ya. Tabayana ya tabayanu tabayun ya. Taqatala ya taqatalu taqatul ya. Eh, ta'awana ya ta'awanu ta'awun. Nah, itulah yang kumasi sulasi mazid biharfain ya. Jadi polanya ada 5, masdarnya ada infial, iftial, ifilalun, tafaul dengan tafaul ya. Tinggal tambah satu lagi yurubai mazid biharfin. Polanya juga cuma satu. Dari fa'lala tambah ta di depan sehingga menjadi tafa'lala. Masdarnya juga tinggal mengubah harakat sebelum akhirnya menjadi dhammah sehingga menjadi tafa'lul ya. Tajal baba tajal bub tabak sarat tabak tur tadah raja tadah ruj ya. Gak sulit sebetulnya gitu. Nah, cuma Anda harus menghafalnya gitu, menghafal pola. Jadi kita kalau ketemu sebuah fiil, apa masdarnya? Ya nggak usah cari ke kamus. Anda sudah hafal pola. Ternyata masdar humasi juga ada 6 ya. Ada 3 tambah 2 ada 5 pola yang rubai. 4 tambah 1 hanya 1 pola. Sama ya, sama-sama 6. Ya, tadi rubai 6, humasi sudah 6 lagi polanya. Al-an nasamir ila sudasi. Ya, lihat polanya 6 lagi gitu ya. Jadi semuanya baik rubai, humasi, sudasi memiliki 6 pola gitu ya masdarnya. Berarti masdar ghair sulasi itu ada 18 polanya gitu ya. Baru kita sadar gitu ya. Gak pernah ngitung di sini jadi ada hitung ngan ketahuan ya. Masdarnya ada 8. Jadi bentukan katanya banyak banget itu. Nah, tergantung apa kata dasarnya, apakah dia mujarad ataukah mazid, apakah dia mazid biharfin, biharfain atau bisalah sati ro gitu ya. Sekarang kita lihat sudasi. Sudasi ayatan yatakawan ila sulasi mazid bisalah sati ahruf wa rubai mazid biharfain. 3 tambah 3, 4 tambah 2. Ya, semuanya 6 gitu ya. Yang sangat populer adalah yang sulasi mazid bisalasati ahruf ala wazni istafala. Ini banyak kita temukan di mana. Malah udah jadi bahasa Indonesia ya. Istighfar, istighfar. Udah kita gunakan masdar dalam bahasa Arab gitu, istighfar. Cuma aneh juga itu orang-orang Indonesia itu ya namanya serapan itu ya semau gue gitu, semau pengguna bahasa. Eh, Astagfirullah tuh kita menjadi apa? Astaga, gitu ya. Kan aneh banget. Ya, itu namanya merubah bentuk gitu ya. Astaga. Ya, nggak sadar ya. Dia berasal dari situ, cuma orang Indonesia nyebutnya astaga gitu ya. Sebetulnya kan nggak bisa sampai di situ aja ya. Harusnya apa? Astagfirullah gitu ya. Astaga. Ya. Tapi itu maknanya udah astagfirullah untuk orang Indonesia ya. 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 Istafala. Hadza bi ziyadati hamzah wa sin wa ta ya. Hamzah, sin, ta. Al hamzah aidan hamzatul wasli. Hamzah wasal. Ingat ya, hamzah kata itu hanya sulasi mazid biharfin saja. Selebihnya adalah hamzah wasal. Ingat itu ya. Jadi nanti kalau dalam ujian pun kalau tulisannya salah ya tetap aja dikurangi nilainya gitu ya. Jadi nggak ada kalau dalam penilaian kita memang harus objektif. Jadi jangan terlalu banyak maaf. Kalau banyak maaf itu yang tidak mendidik akhirnya gitu ya. Jadi
terbiasa jadi salah gitu ya. Nah, ini orang kita ini kan gitu tuh, alah maklum deh gitu ya. Nah, tapi akhirnya jadi kebiasaan. Jadi orang tua itu memang kerasnya itu supaya dia konsisten dengan sikapnya gitu ya. Begitu juga dalam penggunaan kosakata. Bagusnya, tepatnya sebuah penggunaan kosakata itu menunjukkan apa? Kesantunan dalam berbahasa gitu. Kalau udah salah-salah itu udah wah nyeleneh namanya ya. Nyeleneh apa sih saya ngerti. Terjemahnya apa itu nyeleneh gitu. Tapi saya paham maknanya. Apa itu artinya bahasa Indonesia nyeleneh? Menyalahi kebiasaan biasanya, Bu. Nyeleneh. Ya, Menyalahi kebiasaan. menyalahi kebiasaan tuh kayaknya ada unsur merendahkan dikit gitu ya. Perasaan saya nggak tahu juga deh itu nyeleneh. Iya, sudah. Jadi yang paling banyak kita temukan memang pola istafala ya. Istaghfara, istarhama gitu ya, istaqdama gitu dan semuanya ya. Istakhraja gitu. Banyak kita temukan gitu. Sedangkan tiga pola itu udah dijelaskan juga waktu saraf satu itu jarang Bina kita temukan dan Anda tapi ada kalau kita telusuri kamus itu kita temukan tapi tidak banyak gitu ya. Tapi tetap aja sebagai seorang guru harus tahu mengenal 4 macam sulasi mazid bisalah satu aku. Jadi yang pertama fiilnya ala wazni istafala. Yang kedua if'ala ya. Fiilnya dulu ya. If'ala. Kemudian yang ketiga eh if'au ala. Anda boleh tulisan fiil di depannya dengan pensil biar ingat gitu. Ini agak beda gitu ya. Kemudian yang nomor 4 if awal. If awal. Istafala tadi hamzah sin watta. Tapi kalau if ala itu apa itu? Ma harfu ziyadah. Hamzah, alif dan tad'if gitu ya. Tapi kalau ini if au ala apa huruf tambahannya itu hamzah tad'if waw gitu ya. Cuma wawnya diletakkan di antara dua huruf yang sama gitu ya. Jadi menjadi ih misalnya eh pahadaba kemudian berubah menjadi ihdaudaba. Jadi ada hamzah, ada dalnya didabelin, tapi dibuka tasdidnya, kemudian di antara dua huruf yang sama diletakkan waw sehingga menjadi daba, gitu ya. Itu yang nomor 3. Sedangkan nomor 4, nah ini apa huruf tambahannya? Hamzah, waw yang bertadif. Wawnya yang bertadif di sini. Jadi if awala gitu ya. If awala. Jadi harus paham banget dulu pola dasar dari fi'il madinya apa ya. Maka masdarnya istaf'ala menjadi istif'alan ya. If'alan tiba di masdar alifnya berubah menjadi ya karena polanya sebelumnya ada kasrah. Alif itu nggak cocok dengan bukan. Ya itu tidak. Ya betul, alif tidak cocok dengan kasrah, maka alifnya diganti ya. Ah, itu yang akan kita pelajari nanti pada proses i'lal gitu. Macam-macam kasus i'lal itu kalau sudah ada huruf ilat di dalam itu akan berubah ya diganti alif, ya diganti waw gitu ya. Atau sebaliknya, alif diganti ya, ya, alif diganti waw itu akan kejadian. Malah kadang alif dan ya diganti hamzah, waw dan ya diganti dengan tak gitu ya. Nah, itu problema kapan saja kasus-kasus i'lal itu terjadi dalam sebuah kosakata.
Itu kasus i'lal itu namanya kalau Anda cari di dalam kaidah bahasa Indonesia, proses apa itu namanya? Siapa yang tahu? Itu namanya proses asimilasi ya, asimilasi ya. Penyesuaian diri gitu. Nah, contoh apa dalam bahasa Indonesia begitu ya? Sapu ya. Masukkan awalan me. Nggak ada itu mesapu. Tapi apa? Menyapu. Nah, itu namanya proses asimilasi gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu terjadi pada proses i'lal dan ibdal gitu ya. Ini semuanya kaidah-kaidah itu ada aja dalam masing-masing bahasa, tapi caranya yang berbeda ya. Kasusnya yang berbeda ya. Kaidahnya ada gitu ya, tapi Hmm. jenis-jenis perubahannya yang berbeda. Kenapa Ibu ya sering banget ya banding-bandingin dengan bahasa Indonesia? Ini gara-gara Ibu juga dulu ngajar namanya apa? Analisis kontrastif ya. Nah, itu. Orang yang mengkaji analisis kontrastif harus tahu konsep bahasa yang dipakai mahasiswa, kita orang Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Apa kaidahnya dalam bahasa yang digunakan siswa dengan bagaimana sama dan bedanya dengan kaidah dari bahasa yang sedang dipelajari. Ya, kita bahasa Arab. Apa persamaan bedaan kaidah antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Berarti di sini kita harus paham banget kaidah bahasa Indonesia dan kemudian harus juga tahu konsep bahasa Arab dengan baik, maka baru kita bisa membanding di mana letak persamaan dan perbedaan. Itu kajiannya namanya analisis kontrastif. Sayang mata kuliah itu dihapuskan sekarang nggak tahu saya ya. Nah, sekarang yang masih ada temannya itu analisis kontrastif dan analisis kesalahan itu adik kakak gitu. Kakaknya adalah analisis kontrastif itu adiknya ya awalnya turunannya dari analisis kontrastif kemudian muncul ilmu baru namanya analisis kesalahan. eh ada pandangan analisis kontrastif nggak penting lagi untuk dikaji sekarang, ya. Tapi yang lebih tepat sekarang adalah analisis kesalahan. Itu semua orang pengajaran bahasa asing berpendapat seperti itu. Baik nanti di bahasa Inggris, di bahasa Jerman ya, yang ada hanya analisis kesalahan, gitu ya. Makanya Arab juga lebih menekankan kepada analisis kesalahan ya. Kalau nggak salah Pak Saf yang ngajarkan ya, kalau nggak salah karena di situ ada eh, digandeng lagi dengan analisis wacana gitu. Jadi itu digandengnya analisis kesalahan dengan analisis wacana. Nggak tahu Pak Saf masih ngajar nggak ya? Sudah tidak, Ibu? Tidak ya. Nah, mungkin sudah ada pengganti untuk mata kuliah itu ya. Masih ngajar, Bu, tapi menggantikan Ustadz Murad. Oh, karena Pak Muradnya lagi itu. Ya, Iya. mudah-mudahan kita doain ya semua ya anak-anak ya. Kita doakan ustazah, ustadz kita biar sehat kembali gitu, biar bisa mengajar. Ilmunya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ya, sih setidaknya karena beliau tinggal di sana gitu di Arab gitu di bahasanya ini dan dia sangat digunakan di mana-mana sebagai penterjemah Fauriah. Mana terjemah Fauriah? Langsung, Terjemah langsung. langsung ya gitu ya. Jadi orang ngomong langsung diterjemah aja. Mana-mana dulu. Sayang banget gitu Pak Muradi. Ya tapi ya itulah ujian dari Allah semuanya. Ya. Kita doakan mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk perbaikan kesehatannya ya. Sudah. Jadi tadi sampai mana? Ya tadi istaf'ala, istif'alun, if'ala. Nah, cuma tiba di sini tasdidnya, masdarnya tasdidnya dibuka, kemudian di antara dua huruf yang sama itu diletakkan alif masdarnya, sehingga menjadi if'ilalun gitu ya. Isfirarun. Asluhu isfarun isfirar. Ihmarun
ihmirarun. Umumnya ini juga untuk warna. Ini umumnya lebih banyak pola untuk kata-kata yang mengandung warna. Karena apa bedanya? Tadi kan ada ihmarra dengan ihmarra. Itu hanya perbedaannya dari kalau ihmarra merahnya kekentalannya biasa-biasa aja. Tetapi kalau sudah ihmarra itu lebih tua lagi merahnya ya. Nggak tahu lah ya artinya seperti itu gitu ya. Tapi hati-hati, ahmar jangan dimasuk-masukkan ke dalam masdar ya. Nah, ahmar itu bukan masdar ya. Itu akan kita pelajari pada nanti bentukan kata pada sifat musyabbah. Dia udah mustaq gitu. Kalau ahmar itu masuk ke isim mustaq. Jadi hati-hati ya. Kemarin kita kalau dia sulasi warna itu polanya apa kemarin? Kalau dia sulasi mujarad apa polanya? Masih ingat nggak? Oh, belum hafal Bu. Ala wazni fu'lah ya. Humrah gitu. Jadi kemarin ada humrah, ada ihmirar, ada ihmiror. Oh, ada tiga macam ya tingkatannya ya. Ada humrah, ada ihmirar, ada ihmiror. Ada tiga. Kemudian if au ala. Masdarnya menjadi if i'alun ya gitu ya. Nah, wow, ini wow diganti ya. Tadi kan ada if au ala qalbul wow ya'an namanya. Wawnya diganti ya. Kenapa? Karena wow tidak cocok untuk harakat kasrah. Sehingga menjadi asluhu if iu. Gitu kan kita baca susah itu. If iu alun. Ya, ini makanya wawnya diganti ya sehingga menjadi enak dibaca if i alun. Nanti tuh kalau yang Allah tuh dia juga menghafal kaidah gitu ya. Gimana aku libatil waw yaan? Kenapa wawnya diganti ya? Libatil waw yaan ya li'anna qablal waw kasrah. Karena sebelum wawnya ada harakat kasrah maka wawnya diganti ya gitu ya. Terakhir ya if imwal. Nah, ini nggak ada yang diubah gitu ya, nggak ada yang diubah ya. Cuma ada penambahan alif masdarnya menjadi if imwal deh. If awwala menjadi if imwal. Tetap aja wawnya bertasdid dan dia tidak diganti-ganti. Itulah tiga bentukan dari masdar sulasi mazid bisalasati ahruf yang jarang kita temukan tapi ada. Tapi jarang maksudnya itu bukan berarti hanya satu dan dua. Ya lebih dari 10 masih gitu ya. Tapi tidak sebanyak pola istaf'ala gitu ya. Intahina fi sulasi mazid bisalasati ahruf nantakil ila rubai mazid biharfain. Ini 4 tambah 2 ya. Ada biziyadati hamzah wan nun juga. Jadi ada ya. Kalau sulasi mazid biharfain ada juga hamzah wan nun. Nah, di rubai juga ada hamzah wan nun gitu ya. Nah, tapi polanya beda. Tadi in fa'ala, kalau ini if an lala gitu ya. Hamzah wan nun if an lala. Sehingga masdarnya ala wazni if in lalun ya. If ik ansasa menjadi ik insas. Saya lupa ini karena jarang ya kosakata itu lupa saya. Kalau saya lupa makna kosakata tolong dicari di kamus ya. Kadang ya maklum juga gitu. Satu penyebabnya apa? Kosakata itu jarang kita pakai. Kedua, saya sudah banyak pelupa gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang saya lupa tolong dicari. Kamu kan megang kamus. Di tangan kamu tuh ada kamus kan ya. HP-nya udah jadi kamus kan gampang banget orang sekarang nggak kayak kita dulu gitu ya kuliah ini. Iya. Sudah. Jadi masdarnya if in lala. Ya. Ihran jama. Ya gitu.
rinjam. Gitu ya. Itulah yang rubai mazid biharfain dengan huruf ziyadahnya hamzah wa nun. Sanian hamzah wa tad'if ya. Hamzahnya fi awalil fi'li wa tad'if fi akhiril fi'li ya. Eh yang populer kata apa ya? Kata kom ana ya. Menjadi itma'anna ya. Nah, if alalla itma'anna gitu ya. Masih ingat nggak apa beda arti tom'ana dengan itma'anna? Udah dijelasin dulu waktu ini. Ya. Nah, kalimatnya gini. Am tom antu kalbi. Apa artinya itu? Aku menenangkan hatiku. Ya. Fatma anna. Na kalbi. Apa artinya? Hatiku tenang. Ya, maka dalam ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ya, ya. Ntar jiwa yang tenang yang akan dipanggil oleh Allah ya. Maka kalau kita meninggal, kita hidup di dunia, bagaimana usaha? Jangan suka gelisah, jangan punya penyakit hati gitu ya. Karena nanti yang akan dipanggil itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ditandai oleh qalbun salim. Nah, itu ya. Ceramah dikit lah gitu ya. Ya. Sudah ya. Tom ana wa itma'an. Nah, ini dia polanya. Jadi apa? Kalau tom ana masdarnya tom anatan gitu. Tom anatan. Tapi kalau itma'anna menjadi itmi'nanan ya gitu ya. Tasdidnya jadi dibuka, kemudian diletakkan alif masdar di antara dua huruf yang sejenis sehingga menjadi itmi'nan. Ya, intahaina fi masdar ghair sulasi. Ya, kelihatan yang su rubai sittah wa humasi sittah wa humasi sita sudasi sita idan kulluha kam sama niata asyar atau samani asyrata kalimatan. Dah ada 18 bentukan masdar ghair sulasi. Bisa bihaza intahaina fi dirasati siyagil masdar minal masdar as-sarih. Udah selesai kita berbicara tentang bentukan masdar sarih yang terdiri dari sulasi, masdar sulasi wa masdar ghair sulasi. Ya, dan Anda harus paham kemarin pijakan dasarnya masdar sulasi itu adalah qiyasi, simai, sedangkan masdar ghair sulasi adalah qiyasi. Ya, masdar sulasi tak beraturan, jadi dia tidak punya pola tertentu, tapi ada beberapa pola yang memiliki makna tertentu atau dia berasal dari wazan tertentu gitu. Nah, sedangkan masdar ghair sulasi beraturan itu kiasi. Jadi kita tinggal menghafal pola. Intahaina. Ila huna indakum soal tafadhalu. Qabla dukhulina ila uh, al-madah al-ukhra. Al ya, ada? Kayaknya masih jelas-jelas saja ya, lempang-lempang aja dulu ya. Tinggal ngapalin gitu ya. Nggak ada yang rumit gitu ya. Tinggal ya. Yang rumit kemarin agak-agak rumitnya itu adalah
masdar sulasi yang punya itu makna ini gitu. Cuma itu ngapalin gitu. Kalau pola ini maknanya ini, pola ini maknanya ini. Itu juga hanya dari segi kebiasaan alal ghalib. Itu mungkin ya agak pusing, nggak biasa kita gitu. Kalau yang ini mungkin sudah kita dengar-dengar juga gitu ya. Walaupun ada pola-pola yang masih baru buat kita. Kalau nggak ada nastamir ila nau isani an nau isani minal masdar al masdar al mimi. Sayang di buku nggak ada itu ya. Nah, ini adanya di buku lain. Di buku yang ada PDF-nya nggak tahu saya kenapa tuh penulisnya nggak dimasukkan di situ gitu ya masdar mimi. Ya. Di sini memang rambu-rambu aja ya kaidah nggak ada di sini ya. Tapi nanti ya hanya diberikan pola-polanya saja ya. Di dalam PPT ini hanya pola-pola aja gitu. Ya, kalau diterjemahkan masdar syariah masdar yang jelas ya kira-kira gitu ya, terang. Tapi sebetulnya itu udah istilah aja gitu ya. Bukan berarti yang lain nggak jelas juga gitu. Itu hanya istilah gitu ya. Sekarang apa pengertian dari masdar mimi? Kita pahami disebut dia masdar mimi li'anna hadzal kalimah tubda'u bil mim. Lisa babib tidak ihi bimim. Karena dia masdar yang didahului oleh huruf mim. Tapi ada pengecualian satu bentuk. Yaitu masdar mufa'alah tadi ya. Mufa'alah itu masdar syariah. Karena dari fa'ala tadi ada fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Itu masdar syariah. Itu tidak dikategorikan masdar mimi. Selainnya ada namanya masdar mimi. Karena didahului oleh mim. Ya, dia juga terbagi yang kasim ila senain ila sulasi wa ghair sulasi juga. Ya. Jadi kita lihat ada yang sulasi, ada yang ghair sulasi. Sulasi dia hanya memiliki dua pola. Ya, hampir mirip. Hanya harakat ainnya yang berbeda. Ada mafal, ada maf'il. Itu aja untuk sulasi. Maf'al ini nggak ada syarat. Apapun dari sebuah kosakata sulasi bisa dibuat menjadi masdar mimi. Cuma dipakai apa enggak oleh orang Arab itu aja masalahnya. Tapi semua kosakata tanpa pengecualian, bukan tanpa pengecualian. Ada sih pengecualian, tapi secara umum itu dibuat menjadi semua kosakata sulasi ya, bukan yang rubahnya, semua kosakata sulasi bisa dibuat menjadi masdar mimi. Jadi kita misalnya selama ini taunya hanya jalasa, masdarnya julus, tapi bisa menjadi majelas gitu ya. Nasoro itu biasanya nasrun bisa menjadi mansor. Qara'a kita tahu qiraah bisa menjadi makro ya. Eh, syariba kita tahu syurbun tapi bisa menjadi masyrob gitu. Ya. Apa aja gitu. Asal ketemu masdar ini bisa dibuat menjadi masdar mimi. Cuma yaitu persoalannya yang mana yang dipakai sama orang Arab, yang mana tidak, itu yang memang repot. Itu untuk itu lebih baik juga kita untuk memastikannya kita eh, kembali ke kamus ya atau banyak bacaan ya, banyak membaca. Itu saja ya. Tapi secara kaidah dia sangat terbuka untuk semua kata yang sulasi. Sudah? Tadi saya katakan masih ada pengecualian sedikit. Kecuali. Nah, itu. Apa kecuali? Hmm. Yang kecuali inilah yang berpola maf'il.
Sedikit sekali tuh. Orang udah tahu kan apa itu fiil misal? Apa fiil misal? Fiil yang Apa fiilnya ilah? fa fiilnya huruf ilat. Ada misal waw, ada misal ya. Kan gitu ya. Misal waw, misal ya. Ternyata nggak masuk misal ya. Di sini hanya khusus misal waw saja. Karena ada syarat. Apakah semua fiil misal masdarnya, masdar miminya ala wazni maf'il? Enggak juga. Ada syarat lain. Nah, ingat nih syaratnya. Dia fiil misal, kemudian syarat keduanya fa'ul fi'li mahzufah indal mudhari. Fa fiilnya hilang waktu mudhari. Ya, dia nggak peduli bab fiilnya. Buka lagi tuh mengenai fiil misal. Ada berapa macam bab fiil misal? Buka lagi tuh halaman berapa? Buku Sorof 1. Ya, ada wa ada ya idu. Hilang nggak itu fa fiilnya indal mudhari? Hilang. Ingat, apa bab fiilnya itu? Masih ingat nggak itu? Bab apa itu? Lupa, Bu. Al ilmu fil kitab. Bab doroba. Bab doroba. Ya. Tapi ada fatah lagi. Waqa'ah. Yaqa'u. Wahaba. Yahabu. Babnya bab fatahah. Hilang juga fa fiilnya indal mudhari. Kemudian ada juga yang bab karuma. Ya. Apa kemarin tuh? Wasuka, yasiku, yasuku gitu ya. Ingat lagi deh, lihat bukunya gitu ya. Kemudian, tapi coba ada wajila. Apa mak mudhari'nya masih ingat nggak? Jauh jaru. Jauh jauh. Hilang nggak fa fiilnya indal mudhari'? Nah, maka ini nggak masuk dia. Maka wajila apa masdar miminya? Maujal. Gak bisa masuk kepada maujil. Karena walaupun dia misal, tapi tidak hilang fa fiilnya indal mudhari. Maka yang hanya mau maf'il itu kalau misal yang hilang fa fiilnya indal mudhari. Maka Anda lihat-lihat lagi tuh pembagiannya di sorof 1 itu mana-mana yang hilang fa fiil indal mudhari, yang mana yang nggak hilang. Semua misal ya nggak ada yang hilang fa fiilnya indal mudhari. Ya qaza yai qazu. Gitu aja gitu ya. Ya isa yai asu nggak hilang fa fiilnya indal mudhari. Maka eh, yang misal ya nggak kena semuanya gitu ya. Maka yang misal ya pasti polanya maf'al. Udah? Nah, jadi yang dihafal yang mana? Hanya sedikit aja dihafal. Yaitu apa? Kalau dia misal hilang fa fiil indal mudhari, maka polanya maf'il. Selebih itu apa? Maf'al. Oh, gampang kan? Iya. Hafal yang sedikit gitu. Ya, kaidahnya ya yang misal yang hilang fa fiil indal mudhari itulah yang maf'il. Selebihnya polanya maf'al. Entahina fi cuma ada persoalan sedikit. Pernah nggak dengar kata matbah, maktab? Nah ya, apa arti matbah? Dapur saja. Dapur. Maktab, meja. Ya, nah, meja. Walaupun nanti kalau urusan haji ada istilah maktab lain artinya ya. Nah, kelompok gitu ya. Di situ menjadi kelompok ya. Nah, di sini dulu meja.
Apakah dia itu masuk masdar mimi? Karena ada mim di depannya. Enggak, Ustazah. Enggak gitu. Ya, jadi hati-hati juga di sini. Kapan dia dikatakan masdar mimi dan kapan dia dikatakan, berarti kalau maktab apa bentukan katanya? Belum belajar. Nanti baru belajarnya di isim mustaq. Itu namanya isim makan. Apa itu isim makan? Bukan makan bahasa Indonesia. Tempat Ustazah. Isim yang menunjukkan tempat ya. Matbah, maktab, madrasah. Masuk itu ya. Madrasah. Ya. Nah, nanti juga ada di dalam bahasa Arab. Majelis. Majelis taklim. Oh, udah jadi bahasa Indonesia. Apakah dia masdar mimi? Majelis. Kan ada dalam masdar mimi maf'il. Ya enggak lah, dia kan bukan fi'il misal. Yang maf'il kan hanya fi'il misal, yang hilang fa'ilnya indal mudhari. Ya, baru dia ada maf'il. Jadi hati-hati. Majelis itu apa juga? Sama ya, sama-sama isim makan. Nanti Anda belajar. Isim makan tidak selalu hanya ala wazni maf'al. Ada juga aja ala wazni maf'il. Ada kaidahnya lagi tuh. Kapan dia maf'al, kapan dia maf'il. Nah, ada lagi kaidah. Jadi, masdar mimi ini untuk sulasi sama benar dengan isim makan, polanya ada maf'al, ada maf'il. Hati-hati kapan dia dikatakan masdar, kapan dia dikatakan isim makan. Ya, kalau saya katakan begini, aktubur risalah alal maktab. Kira-kira maktab itu isim makan atau masdar mimi? Isim makan Ustazah. Makan. Ya. Maktabuka jayyidun. Masdar mimi, Ustazah. Artinya kira-kira apa itu maktab di situ? Tulisan. Tulisan. Iya benar, 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 benar. Maka untuk kata-kata ba, Anda udah bisa membuat dua macam bentukan masdar. Masdar syariahnya apa? Kitabah Ustazah. Kitabah. Masdar miminya apa? Maktab. Maktab. Boleh nggak kita pakai sekali masdar syariah, sekali masdar mimi? Boleh. Cuma jarang digunakan juga, tapi bukan di Arab bisa saja gitu. Ayat Al-Quran pun kita temukan kadang-kadang kita temukan bentukannya seperti masdar seperti itu eh isi makan tapi dia masdar gitu misalnya. Ya, tapi memang kurang populer ya. Kurang kurang populer. Tapi apa? Ada kan nggak kosakata? Kira-kira mahabbah itu masdar apa? Aneh ya, mahabbah. Asluhu mahbab, mahbab. Ala wazni maf'al. Kemudian balnya kalau yang begini-gini ini ada problem itu biasanya ada penamaan. Masdar mimi itu kadang-kadang ada kosakatanya, ada penambahan tamarbutoh di belakang. Oh, jangan deh yang mahabbah bingung kamu. Ini aja deh. Masalah udah jadi bahasa Indonesia itu. Itu masdar. Masdar apa bukan? Masalah. Itu apa fiilnya itu? Salah gitu ya. Salah. Maka apa dia masdar syariahnya? Soalun. Soal udah jadi bahasa Indonesia juga ya. Soalun gitu ya.
Apa masdar miminya? Asluhu mas'alun. Tapi di situ ada penambahan ta marbutah. Masalah itu masdar mimi. Ya. Tadi juga mahabbah, manamah. Itu umumnya kalau ada dia berasal dari fi'il mu'tal, itu biasanya ada penambahan ta marbutah di belakangnya. Takut, khaufun, makhafatun. Nah, itu makhafatun itu masdar mimi gitu. Selama ini kan belum ada jadi perhatian Anda gitu ya. Padahal udah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya udah masuk gitu ya. Nah, ya. Baru nggak itu? Ya baru ya, belum paham kali ya, belum selama ini gitu ya. Itu berarti tadi apa? Satu kosakata kita bisa membuat bisa masdar sarih, bisa masdar mimi. Sa'ala tadi apa? Su'alun. Masdar miminya masalah. Gitu. Ya. Itu ya. Cuma yang bingung kita itu kadang-kadang kapan dia yang pakai tamar mutah, mana yang tidak pakai tabar mutah. Nah itu terpaksa juga kita melihat ke kamus gitu. Tapi secara umum kalau dia berasal dari eh bukan hanya masdar mimi gitu. Masdar syariah biasa aja. Misalnya apa? Oh dia fi'il nakis, rabba ya. Nggak ada tarbiyan gitu ya. Tapi apa? Tarbiyatan gitu ya. Jadi kalau tiba di masdar itu kalau dia berasal dari fi'il mu'tal biasanya ada penambahan ta marbutah di belakang. Ya, gitu. Asik ya, sebetulnya asik gitu ya. Kalau kita serius gitu. Oh, jadi kita banyak oh. Ya, ya. Kita udah kenal kosakata itu tapi nggak tahu menyebutkannya dia masuk bentukan apa. Ya. Jadi nanti Anda semua kosakata itu dalam otaknya selalu ini masdar sarihnya apa, masdar miminya apa. Ayo otaknya sudah bekerja begitu ya. Jadi bisa gitu ya. Jadi hati-hati tadi tuh. Contoh tadi apa? Alal maktab dengan kitab maktabuka gitu ya. Nah, maktab itu isi makan ya. Ah, jadi maktabuka jayidun sama artinya apa? Kitabatuka jayidah kan gitu ya. Sama aja itu. Maktabuka jayidun, maktabatuka jayidah. Sama artinya. Tulisanmu bagus gitu. Cuma satu kita pakai masdar mimi, satu pakai masdar sorry. Ya, jadi misalnya apa lagi? Su'aluhu apa? So'bun. Nah, itu apa itu? Masdar sorry ya gitu. Tahu? Mas'alatuhu so'batun. Masalah karena dia pakai tamar buta tentu juga kabarnya jadi muannas ya. Kita dalam otak kita masalahnya sulit, sebetulnya sama aja, soalnya sulit, sama aja sebetulnya. Cuma karena konsep masalah itu bukan soal lagi di dalam bahasa Indonesia akan gitu. Padahal itu sebetulnya artinya soal juga. Ya, dah paham ya? Itu gunanya saya singgung-singgung ininya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada apa itu namanya? Rasanya lebih dalam gitu kalau kita banding antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Apalagi nanti antara bahasa Arab asli dengan makna bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia. Itu kadang-kadang berubah. Itu namanya bisa perubahan bentuk, bisa perubahan makna. Kalau bahasa serap itu diambil dari satu bahasa, pindah kepada bahasa lain, akan terjadi proses perubahan.